Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel kelas KPI 4A, dan kemudian yang saya hormati pula para penonton semuanya yang menonton video saya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu dan selalu memberikan kemudahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan membuat video learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel pertemuan yang pertama. Nah, karena ini merupakan pertemuan yang pertama, jadi tidak banyak ya yang dibahas oleh Bapak Adi Kusuma. Kami membahas tentang kontrak perkuliahan, lalu membahas RPS, lalu perkenalan dosen, dan juga perkenalan mahasiswa satu persatu, dan ditanya mengenai alasan-alasan mengapa mengambil jurusan komunikasi penyiaran Islam ini. Nah, kemudian juga membahas tentang apa itu arti dari komunikasi penyiaran Islam sendiri, dan juga ada sedikit menyinggung tentang perbedaan antara berita dan juga informasi. Nah, yang pertama adalah perkenalan dosen. Beliau adalah Dr. Adi Kusuma MSI. Beliau adalah seorang praktisi penyiaran di Banten. Beliau aktif mengelola berbagai media swasta, baik cetak maupun elektronik. Beliau aktif dari tahun 2010 hingga sekarang sebagai seorang praktisi. Akan tetapi sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di Fakultas Dakwah UIN SMH Banten sebagai seorang dosen. Nah, sangat luar biasa sekali melihat atau mendengar rekam jejak beliau. Saya merasa sangat terinspirasi dengan rekam jejak beliau, sehingga saya menjadi semangat belajar lebih giat lagi. Nah, setelah perkenalan dosen, kemudian Bapak dosen pun bertanya kepada kita semua yang ada di kelas mengenai apa arti dari komunikasi penyiaran Islam itu sendiri. Saya dan beberapa teman saya ikut menjawab mengenai komunikasi dan penyiaran itu sendiri. Saya pun menjawab, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu makna tertentu. Akan tetapi saya rasa jawaban itu belum tepat, sehingga Bapak dosen, Bapak Adi Kusuma menambahkan bahwa komunikasi itu sendiri singkatnya adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan, yang dilakukan melalui media ataupun langsung untuk mendapatkan feedback atau timbal balik. Lebih singkatnya lagi, komunikasi adalah sebuah interaksionisme simbolik daripada dua orang atau lebih. Kemudian bentuk komunikasi itu ada dua, yaitu bentuk komunikasi intrapersonal, dan yang kedua adalah bentuk komunikasi interpersonal. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan intrapersonal dan interpersonal? Nah, kalau intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh diri sendiri kepada diri sendiri, gitu maksudnya. Artinya adalah komunikasi itu dilakukan di dalam hati ataupun berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa misalnya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Artinya apa sih komunikasi interpersonal itu? Kalau komunikasi intrapersonal itu dilakukan oleh diri sendiri. Kalau interpersonal artinya komunikasi itu dilakukan
dengan lawan bicara yang terlihat. Nah, artinya ada orangnya di depan kita, maksudnya begitu. Nah, contohnya adalah ketika kita berbicara dengan teman ataupun dengan orang tua gitu. Itu contoh dari komunikasi interpersonal. Artinya ada orang yang terlihat yang diajak bicara oleh kita sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk kepada pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai perbedaan berita dan informasi. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu nggak sih apa yang membedakan antara berita dan juga informasi? Kurang lebih jawabannya seperti ini ya. Kalau berita adalah kalau berita itu melalui media cetak maupun media elektronik. Nah, kalau informasi itu tidak harus melalui media. Contoh informasi itu seperti apa sih? Kalau informasi itu ketika saya ngobrol bersama dengan teman saya, saling bertukar informasi secara langsung, tidak melalui media. Itulah informasi, tidak harus disampaikan melalui media. Nah, pembahasan mengenai perbedaan berita dan informasi ini sekaligus mengakhiri video saya ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk para penonton semuanya, dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan tadi semoga bisa dimaafkan oleh seluruh penonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.